Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa SHD Sarung Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel SHD Sarung Surabaya. Mari kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita pertolongan dan kesehatan. Dan semoga kita semuanya diberi kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli taat, istiqomah, sehingga kita nantinya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh cahaya yang disebut dengan agama Islam. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan unboxingkan beberapa sarung yang baru datang. Alhamdulillah tadi malam saya sudah membuatkan video permintaan daripada konsumen atau daripada penonton. Alhamdulillah ada 3 video sudah saya posting, dan ini untuk saat ini di pagi hari kurang lebih jam setengah 6. Ini kami akan unboxingkan pemirsa sarung, bermacam-macam sarung di sini. Ada sarung sapir. Nah, ini sapir pemirsa. Sapir ini paling tinggi di kelasnya sapir. Ini namanya sapir jaguar. Jaguar pemirsa. Kalau yang kemarin bukan jaguar. Ini yang paling tinggi namanya jaguar, dan motifnya menurut saya sangat bagus sekali ya. Kita saksikan nanti. Jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya biar antum tidak ketinggalan informasi atau sarung-sarung terbaru di SHD Sarung Surabaya. Dan mohon maaf kepada yang minta minta di-unboxingkan sarung Tamir, masih belum menemukan toko aslinya, maksudnya belum menemukan pabrik aslinya atau gudang aslinya, karena nanti takut kemahalan. Kami juga khawatir menjualnya, kasihan konsumennya, takut kemahalan gitu kan. Kemudian banyak sarung-sarung itu mustamin juga ada yang minta mustamin. Kemudian ada Manila, macam-macam sarung-sarung itu yang kami belum paham di bidangnya itu ya. Nanti kalau sudah megang, sudah datang, ini masih proses pencarian. Kalau mencari menemukan langsung ada itu ya mahal, mungkin pastinya mahal, pasti tangan ke tangan. Kalau saya itu pengennya sekiranya pembeli itu nggak rugi, saya juga nggak rugi. Ya, ini sama-sama enak lah, harganya juga enak. Baik pemirsa, untuk yang ada di depan saya ini sarung tenun ya, bukan original. Ini Donggala. Ini kualitas sutranya berapa, Ri? Full. Donggala ya. Donggala ini full sutra penenun. Kalau full sutranya Donggala dengan Lamiri penenun itu sama pemirsa, hanya namanya di bedanya itu di namanya saja. Kalau sama-sama penenun ya, bukan original. Dan kisaran harganya kurang lebih ya 600 ke atas ya, kurang lebih 700 dia. Ya kurang lebih 650, kurang lebih pemirsa ya, umumnya mungkin 700 lah. Bisa kurang bisa lebih. Baik pemirsa, tapi sebelum itu pemirsa mari kita melanjutkan kajian yang tadi malam. Ya oleh karena itu jangan lihat nonton di channel SHD Sarung ini, usahakan berurutan pemirsa, karena keterangan kitabnya itu juga berurutan, nanti nggak nyambung kalau nggak berurutan. Tetap dalam pembahasan fasal tentang nusyus itu ngambek atau marahnya istri, atau bahasa Inggrisnya itu ngampul pemirsa ya, bahasa Inggrisnya, atau yang lain pemirsa ya. Pokoknya intinya istrinya marah-marah ke suaminya, itu namanya pasal marah-marahnya istri ke suami. Nah itu kalau nusyus itu artinya. Wal Khatibuh diceritakan dari
Imam Khatib, ya. Apa yang dikatakan Imam Khatib? Ayyumal mar'ati. Setiap perempuan kharajat yang keluar min baitiha dari rumahnya sendiri, ya, rumah suami dan dia, yakni dari rumahnya sendiri, biwairi idzni zawjiha, tanpa dapat izin dari suaminya, kana fi suhtillah, maka dia berada dalam murka Allah, hatta tarja ila baitiha, hingga dia itu pulang ke rumahnya lagi, au yarda anha zawjuha, atau suaminya ridho, ikhlas dengan dia yang keluar. Nah, ini pemirsa. Ya. Bahwa menurut Imam Khatib, siapapun perempuan yang keluar dari rumahnya, ya, dari rumahnya sendiri, yakni rumah yang dibangun oleh dia dan suaminya, bahasanya ya, dia yang keluar tanpa izin suaminya, izin keluar kemana terserah, keluar pengen bertemu teman, atau keluar pengen reuni, atau pengen ziarah kubur, atau mau ke mandi, terserah, mau kumpul sama teman, terserah, pokoknya keluar dari rumahnya, atau mau takziah pengen ke rumahnya kiai, atau ingin mencari ilmu, ya sama, keluar tanpa izin suaminya, tapi dia itu nggak izin sama suaminya, ya, kanat fi suhtillah, maka yang ia lakukan walaupun keluarnya itu ingin silaturahim bahasanya, maka dia berada dalam murka Allah, hatta tarja ilaiha, dan murka Allah itu tetap ada sampai dia itu kembali ke rumahnya, au yarda anha zawjuha, atau suaminya ridha, ikhlas dengan yang ia lakukan, maka Allah tidak akan murka kepadanya. Ini saking besarnya ketaatan istri kepada suami, sampai Allah murka kepadanya, ya, sampai dia itu mendapatkan keikhlasan atau keridhaan dari suaminya. Ya, ini perempuan. Kecuali begini pemirsa, ada memang di sebuah pelajaran itu, di sebuah kitab itu, Kitabul Haid itu pemirsa, Kitabul Haid, bab Risalatul Mahid, tentang haidnya perempuan, ya, haid itu ya keluarnya darah perempuan itu kan, itu ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah fasad, terus kemudian ada darah wiladah. Itu pembahasannya agak sulit pemirsa, ya, agak sulit pemirsa. Ini belajarnya seorang perempuan tentang hukum haid di Risalatul Mahid, itu hukumnya wajib, fardhu ain, perorangan. Ya, beda kalau laki-laki namanya hukumnya fardhu kifayah. Ya, beda laki-laki perempuan di dalam pembelajaran tentang Risalatul Mahid. Karena kalau belajar yang berkaitan dengan dirinya sendiri, ya, perempuan khususnya, maka itu fardhu ain. Tapi kalau laki-laki kan bukan yang dibahas dengan dirinya sendiri, tapi membahas orang perempuan yang bukan berkaitan dengan dirinya sendiri, maka hukumnya fardhu kifayah. Perempuan, suami wajib mengajari istrinya tentang masalah Risalatul Mahid. Wajib bagi suami, kalau istrinya nggak tahu. Sampai jika suaminya nggak paham Risalatul Mahid, maka perempuan, istrinya itu harus belajar walaupun keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Ini nggak dosa ini, Pak. Ada sebuah keterangan seperti itu, yakni istri yang ingin belajar Risalatul Mahid, izin ke suaminya, kemudian nggak diizini suaminya, dan suaminya tidak bisa ngajari, Pak, dengan syarat suaminya nggak bisa ngajari karena memang nggak paham, maka istri yang nggak dapat izin ini nggak dosa, Pak. Karena belajar ilmu yang berkaitan di Risalatul Mahid ini sangat termasuk fardhu ain, fardhu perorangan yang harus dilakukan. Sedangkan dia tidak paham, dan suaminya juga tidak paham, maka dia tetap harus keluar untuk mencari ilmu itu, pemirsa. Ini tentang Risalatul Mahid.
Ini yang kami pelajari di Nisalat. Oleh karena itu seorang suami jangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Kewajibannya itu kalau karena memang agak sulit mirsa, pembelajaran Nisalatul Mahid itu agak sulit. Ya, saya alhamdulillah dulu ketika saya berada di satu pondok pesantren itu belajarnya ini memang difokuskan mirsa saya. Saya alhamdulillah memahami itu. Saya memahami walaupun mungkin tidak 100% lah, mungkin 90% paham kan. Walaupun saya sudah paham pemirsa, ketika saya ngisi pelatihan itu, bukan seminar lah, ketika ngisi di sebuah sekolah atau instansi itu, tetap saya buka lagi pemirsa, karena sulit untuk dihafalkan. Maksudnya perempuan kalau datang darah berapa hari, kemudian suci berapa hari, keluar lagi, itu pembahasannya agak panjang pemirsa. Maksudnya agak sulit untuk dihafal. Walaupun saya sering diulang-ulang bacanya itu di kitabnya itu, tetap harus buka lagi pemirsa ketika ngisi seminar. Mungkin itu saja pemirsa sebagai mukaddimah. Kita lanjutkan, sekarang ini akan unboxing sarung Donggala full sutra pemirsa ya. Donggala full sutra, dan ini yang tenon. Ya, yang penenon, bukan yang original. Dan saya bilang lagi bahwa tenonnya ini ya sama dengan lamiri yang penenon juga, sama-sama yang sama-sama full sutra. Ini pemirsa ya, kainnya ini full sutra pemirsa ya. Hanya bedanya di namanya aja kalau antara lamiri. Kalau disamakan dengan kalau dibandingkan dengan yang original, yang full sutra sama-sama Donggala, yang S100 pemirsa, nah, lebih lemes yang penenon ya, lebih karena kalau yang ori itu agak kaku. Nah, ini pemirsa ya. Ini bukti ini penenon ya, bukan ori pemirsa ya. Alhamdulillah jahitan ya. Ininya seperti stempel, bukan keluar, bukan timbul. Ini bukan ori ini pemirsa. Tapi ini kualitasnya bagus walaupun bukan ori, dan harganya ya nggak jauh beda dengan yang ori, karena yang ori itu pemirsa ya, yang ori itu harganya yang full sutra, khususnya yang gold itu kurang lebih ya 800-an. Itu yang full sutra S100 Donggala. Itu yang ori, sedangkan yang ini ya, ini kurang lebih 650 full sutra. Ya, full sutra. Kenapa kok lebih murah yang penenon Ustadz dibandingkan yang original? Karena memang penenon itu nggak melalui proses pabrik itu kan masih ada izinnya ke pemerintah, kemudian ada pajaknya. Sedangkan yang ini pemirsa nggak ada, langsung dari tenon diambil, nggak pakai pajak, akhirnya dijual murah pemirsa. Baik pemirsa, itu pemirsa, ini sarung-sarungnya pemirsa, MST ya, standar misalnya, lebarnya juga standar, ini full sutra. Nah, ini semoga gak ada yang rusak, kita nanti cek satu-satu pemirsa ya. Kalau ada yang rusak kita kembalikan. Kalau hanya kain di jahitan tengahnya lebih pemirsa ya, jangan ditarik ya, tinggal dipotong, itu bukan rusak pemirsa. Memang mungkin seperti ini pemirsa kan ada lebihnya, itu bukan rusak pemirsa. Memang ketika semuanya sarung itu pemirsa, kalau sudah dijahit tengah itu kan pasti diperiksa lagi, kalau lebih digunting gitu aslinya pemirsa. Nah, kalau penuh kan kurang hati-hatinya itu. Dan juga original juga seperti itu kok kemarin. Ini sama sepertinya coklat. Apa beda? Oh ya sama sepertinya pemirsa ya, gak usah. Oh ini warna hitam pemirsa. Ini yang dicari-cari. Dicari-cari sejati. Ini yang dicari-cari pemirsa ya. Sarung Donggala S100 210 penenun ini pemirsa. Ini kok sepertinya
Berapa ukurannya pemirsa? Kok agak kecil sepertinya pemirsa. Yuk kita cek bersama. Standarnya 105. Oh iya pemirsa, ini enggak standar pemirsa, 104 lebih, hampir 105 standar. Oh iya standar pemirsa. Ini full sutra, sangat bagus sekali pemirsa ya. Yang mau cari-cari yang warna hitam, ini mumpung ada warna hitam pemirsa. Wajibnya mantap pemirsa, insya Allah. Ini nggak rusak pemirsa ya, nggak ada yang rusak. Bukan kaleng-kaleng. Secepatnya pemirsa, yang cepat dia yang dapat. Hit. Ini warna, apa ya? Ini warna coklat ya, bukan pemirsa juga ya. Warna apa ini? Ya ini lihat sendiri, antum cek sendiri, antum lihat sendiri. Ya ini pemirsa. Ada kain seperti ini pemirsa ya. Biasa ini jangan pas digunting tok sudah wis pemirsa. Berarti hanya saja finishingnya kurang gitu pemirsa. Finishingnya, maksudnya finishing itu ketika setelah dijahit tengah ya, dijahit tengahnya selesai itu kurang dikontrol bahasanya. Finishing itu kurang diperiksa, periksa ke pemeriksaannya mana kan lebihnya itu kurang itu namanya finishing bahasanya pemirsa ya. Ini mantap pemirsa ya. Ini warna apa? Antum cek sendiri, antum lihat sendiri. Ya. Kemudian warna pink. Pink pemirsa. Pink pemirsa, mantap pemirsa. Bukan kaleng-kaleng ini pemirsa. Mantap ya. Pinknya mantap nih. Insya Allah pemirsa, bagus. Nggak ada yang 100 donggala. Bau sutra pemirsa. Warna hitam lagi. Alhamdulillah warna hitamnya banyak pemirsa. Warna hitamnya banyak. Ada 2, ada 3. Yang pengen seragam secepatnya pemirsa ya. Nanti ini dicek. Semoga gak ada. Ya insya Allah gak ada pemirsa. Karena kemarin saya beli yang di tukang tenun ini, yang jualan ini bahasanya itu. Karena kami memang kehabisan ya, artinya kami ngambil ke teman. Kemarin yang beli donggala sebelumnya, yang mungkin lihat video sebelumnya itu ada mungkin 2 yang kurang pas menurut saya karena ada kain lebihnya tapi parah. Kami kembalikan lagi dan kami bilang kalau saya beli tolong dicek. Saya beli sarung yang berkualitas, yang bagus, tapi juga barangnya bagus. Bukan hanya kainnya tok, dari finishingnya juga bagus. Ya akhirnya dikembalikan, minta maaf, kami kembalikan 2. Kami ngambil 10 20 lupa pemirsa. Kami kembalikan dan dia itu buat status nggak enak ya. Statusnya nggak enak setelah dikembalikan. Memang ya bahasanya biasa bergerak di donggala original katanya. Akhirnya ketika lihat tenun ya rusak sedikit kok, aneh-aneh bahasanya gitu, nggak enak lah bahasanya biasa. Kemudian ya sama-sama maafkan lah ya, kami paham ya, tapi prinsip kami jualan bagus maka, dan kami ada khiyar dijual kami itu ya. Ini khiyar itu kalau nggak cocok, tidak sesuai, ada cacatnya, bisa dikembalikan. Kami khawatir pemirsa kalau sudah banyak rusaknya kan nanti dikembalikan, kami juga yang rugi. Karena itu kami kembalikan dan kami pesan, kalau kami pesan tolong ya carikan, jangan moro-moro dibungkus dikirim. Periksa dulu baru dikirimkan. Itu pemirsa. Nah, itu pemirsa ya, perkenalan dari kami tentang sarung donggala yang original. Kita lanjutkan setelah ini pemirsa. Dek, apa ini Dek? Maaf pemirsa, ini istri saya di pagi-pagi banyak ngaji pemirsa ya. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah semuanya, di pagi hari jangan langsung tidur, ngaji pemirsa. Ngaji di sini gak apa-apa, biar gak jauh-jauh. Baik pemirsa ya. Mohon maaf jika kata saya kurang enak, menyinggung, mohon maaf beribu-ribu maaf. Semoga apa yang kami sampaikan, kami unboxingkan, kami kajikan semuanya manfaat, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.